Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan Investor Happy. Oke, video kali ini kita akan berbagi informasi salah satu emiten gocap yang cukup menarik ya dari sisi kinerjanya, karena sebelumnya emiten ini rugi, setelah itu jadi cuan ya, atau labanya sebelumnya minus jadi surplus teman-teman ya. Nah, emiten ini juga cukup volatile teman ya. Ini cukup volatile, dia screen arah dulu ya, arah, setelah itu dia turun ya, baru turun. Nah, oke, sebelum pembahasan lebih detail seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Nah, kita akan bahas saham BSBK. Nah, biasa kita akan lihat dulu untuk company profilnya ya teman ya. Nah, BSBK atau Wulandari Bangun Laksana ini kalau kita lihat dari background company-nya ini bergerak di bidang properti teman ya, real estate ya, baik itu sendiri ataupun disewa. Ini core bisnisnya seperti itu. Nah, untuk shareholdernya ini sebagai pengganti Christopher Sumasto ini sekitar 39%, berikutnya ada masyarakat 15 ya, terus ada Glory sekitar 5,2%. Sebenarnya masih ideal ya untuk masyarakat, karena cuma 15 teman ya. Terus untuk jumlah gang saham ini malah bertambah teman ya, dari 4 bulan ini, 3 bulan terakhir ya, ini bertambah terus, dari sebelumnya 16.000 naik ke 19.000 naik ke 19.000,4 ya, jadi ini naik ya. Nah, kalau kita lihat Desember ini di 7.000 terus naik ke 19.000, ini hampir 2 kalinya lebih ya, 2 kali, mungkin 240%an ya kenaikan dari segi pemegang sahamnya. Untuk listing pertama dulu IPO price-nya dulu di 100, jadi sekarang tuh harganya sudah di bawah IPO teman ya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu untuk core bisnisnya. Untuk nah, seasonality, lihat untuk seasonality ini BSBK sebentar. Karena ini emiten yang baru IPO ya, dia belum ada data, bahkan kalau kita lihat sini masih 0 ya, jadi memang baru IPO teman ya, jadi belum ada data untuk BSBK ya teman. Seasonality kita tidak bisa mendapat bantuan data ya, karena masih baru IPO. Nah, oke, untuk shareholdernya atau untuk insidernya sini ada pergerakan ya, atau masuk dulu Glory Venture Capital ini, tapi lama guys ya, 7 November, jadi tahun lalu. Nah, oke, kita lihat untuk laporan keuangan teman ya per kuartal 1 ini 2023. Nah, dari segi aset ini ada aset sekitar 2,5 triliun ya teman ya, dan ini kalau kita bandingkan secara year to year atau secara ini kuartal keempat atau tahun anual dengan kuartal 1 ini ada kenaikan ya, atau per kuartal ada naik dari sebelumnya 2,52 naik ke 2,23, jadi ada naik sekitar 2 miliaran guys ya untuk segi asetnya. Ini triliun guys ya, satuan triliun. Nah, untuk segi liabilitas ini sekitar 873 ini turun ya, kita bandingkan secara per kuartal turun dari sebelumnya 875 turun ke 873, jadi turun sekitar 2 miliar juga ya. Jadi untuk ekuitasnya harusnya naik ya, walaupun naik tipis ya, sama yang naik tipis ya, dari sebelumnya 1,64 naik ke 1,65 triliun ya, untuk ekuitasnya ya. Nah, ini yang penting untuk pendapatan ya, atau laba usaha. Nah, ini pendapatannya naik ya guys ya, dari sebelumnya 55 miliar naik ke 77 miliar. Nah, untuk beban pokok juga sama ya, naik ya, dari sebelum 16 naik ke 30 miliar teman-teman. Nah, untuk laba setelah pajak, laba setelah pajak ini 3,7 miliar ya. Nah, kalau kita bandingkan secara per kuartal ini naik dari sebelumnya, atau secara year per kuartal ya, year to year ini naik ya guys ya, dari sebelumnya min 1,9 miliar naik ke 3,7 miliar, jadi ya sekitar
290% guys kenaikan dari segi labanya. Nah untuk IPS nya juga sama ya, dari sebelumnya min 0,10 naik ke 0,15 teman ya, jadi sudah positif. Nah untuk cash flow operasional ini sama ya, masih bukan laba, bahkan ini naik ya, dari sebelumnya 24 miliar naik ke 25 miliar teman ya. Oke, dari segi fundamental seperti itu, ada perbaikan kinerja dari segi laba, baik labanya juga cash flow operasional teman ya. Jadi apakah nanti akan turun ya, kita lihat aja nanti ya. Nah harga saat ini sudah di support terkuatnya, artinya strateginya nggak pakai strategi apa-apa ya teman ya, karena beli dimanapun ini nggak kemana-mana harganya ya. Nah secara fundamental kayak gitu. Nah untuk bisnisnya seperti itu ya, sebenarnya ini range aman ya kalau kita beli. Kenapa? Karena harganya sudah tidak bisa turun lagi, cuma yang paling riskan tuh ketika itu di listing aja ya kalau di emiten 50. Cuma kalau kita lihat secara laporan keuangan, emiten ini masih bukan laba teman ya, jadi tidak rugi, bahkan ini ada perbaikan kinerja. Apakah nanti akan turun ya, kita lihat aja nanti ya, apakah akan segera turun, apakah nanti nunggu lagi ya. Nah kalau kita lihat beberapa kali ini dari 50 sempat naik ya, gitu. Ini sempat sama ya, dari 50 juga naik. Nah sepertinya ini range begitu aman ya. Cuma kelemahannya kalau main di sini tuh satu ya, uang kita akan tertanam di sini ya sampai itu gerak. Nah kalau strateginya gimana? Kalau saya main seperti ini ya, masuk di beberapa emiten 50 tapi jumlahnya itu tidak banyak teman ya. Kenapa? Jadi siapin sendiri untuk RVN 50, jadi nanti anggap aja uang inilah, uang apa, hiburan lah, nanti ketika naik ya bisa untuk jajan gitu ya. Nah karena untuk strategi kayak gini tuh yang menarik kalau ada katalisnya teman ya. Cuma di sini saya lihat belum ada katalisnya yang ini ya, yang signifikan. Cuma kalau kita lihat katalis yang paling ini yang ada cuma ini ya, perbaikan kinerja dari segi LK nya. Karena untuk ini apakah ada backdoor atau itu tidak ada di sini ya. Nah di sini juga ada ini ya, gap juga di area sini ya. Jadi ada potensi nanti suatu saat akan tutup gap ya, tapi nggak tahu apakah nanti akan ditutup atau tidak. Nah, nanti kita pantau aja ya di kuartal kedua apakah kinerjanya makin bagus. Kalau makin bagus temen bisa pantau lebih ini ya. Dan jangan lupa kalau teman tertarik dengan emiten ini silahkan aja dipantau temen ya. Kalau tidak tertarik ya abaikan saja, nanti kita akan bagi lagi emiten-emiten yang mungkin menarik untuk teman semua ya. Oke, untuk teman yang mau request emiten mana yang mau dibahas silahkan aja tulis di kolom komentar. Kalau nanti seandainya saya bisa, insya Allah akan saya coba untuk bikin videonya. Terima kasih semua yang sudah nonton video ini, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.